Koperasi Andini Luhur. Seiring dengan bergulirnya era reformasi pada bulan Mei 1998 melahirkan paradigma tentang perkoperasian, diantaranya adalah kemudahan untuk mendirikan koperasi kelompok tani di Getasan. Sepakat membentuk sebuah koperasi yang mewakili aktivitas usaha serta keinginan anggota guna mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Maka terbentuklah Koperasi Andini Luhur. Nama Koperasi Andini Luhur yang berarti Andini secara harfiah di jagat pewayangan merupakan budaya adiluhung Jawa. Titihan kendaraan Batara Guru yang dikenal adalah lembu Andini, dan luhur adalah yang bertujuan sangatlah luhur. Koperasi Andini Luhur terletak di Desa Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Berdirinya Koperasi Andini Luhur adalah atas dasar kebutuhan bersama dalam hal pemasaran produksi susu segar, penyediaan sarana, produksi peternakan, serta arahan dari dinas dan instansi terkait. Maka berdirilah kelompok tani ternak baru pada tanggal 11 November 1992. Kelompok tani ternak ini disepakati kelompok tani ternak Andini mendapatkan pengukuhan sebagaimana lazimnya perjenjangan kelompok tani, yaitu tahun 1994 dilakukan sebagai kelompok tani ternak kelas pemula. Tahun 1995 dilakukan sebagai kelompok tani kelas lanjut. Tahun 1996 dikukuhkan sebagai kelompok tani kelas madya. Dan yang terakhir tahun 1997 meraih juara lomba kelompok tani ternak sapi perah tingkat Provinsi Jawa Tengah. Pemirsa, saat ini kita sudah berada di rumah beliau Bapak Agus Warsito. Untuk itu, mari kita lanjutkan untuk bincang. Kita bertemu di sana untuk menjelaskan segala sesuatu tentang perkoperasian. Mari kita ketemu Bapak Agus. Assalamualaikum. Dengan Pak Agus ya? Iya. Dari Desa Istana. Iya. Iya, iya. Iya. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Iya, iya. Gini, Pak. Dari Berita Istana, Pak siapa ya? Taufik. Pak Taufik. Iya. Monggo. Iya. Ini maaf mengganggu waktunya. Ya. Kedatangan kami ingin sowan ke Pak Agus itu, ingin mengetahui tentang koperasi. Oke. Kebetulan pemirsa banyak yang ingin tahu tentang profil koperasi yang Pak Agus kelola. Nah, diantaranya mungkin produk-produknya apa saja dan kelebihan-kelebihannya apa saja, sehingga kok bisa mengelola koperasi ini dengan bagus. Koperasi ini kan sebuah badan hukum. Badan hukum yang semua anggotanya itu kan dari orang-orang. Tapi orang mendirikan koperasi karena kepentingannya sama gitu ya. Nah, kebetulan anggota kita ini kepentingannya adalah dalam rangka memasarkan susu segarnya ke pabrik besar itu
bisa bareng-bareng. Kan nggak mungkin peternak satu orang kirim ke pabrik sendiri, itu nggak mungkin. Nah sekarang dasar pemikirannya apa Pak? Koperasi bukan perusahaan individu. Ya karena koperasi ini kan pada akhirnya diusahakan secara bersama, ada keuntungan bersama dan dinikmati bersama gitu. Oh gitu. Sehingga seberapapun anggota ikut merasakan. Oh gitu. Sehingga paham. Ini pemirsa, nampaknya Pak Agus ini lebih peduli dengan perekonomian masyarakat, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwasanya koperasi ini nampaknya bisa meningkatkan taraf kehidupan masyarakat secara umum gitu ya Pak Agus ya. Nah ini kira-kira Pak Agus ini mengelola koperasi ini bidangnya apa saja ini? Ya, jadi karena anggota kita adalah peternak sapi perah, maka tentu yang fokus yang kita kelola ini adalah menampung susu segar hasil dari peternak ini. Oh gitu. Ya, jadi kan dari sekian banyak wilayah kita kumpulkan, kemudian kita kirimkan ke pabrik. Jadi sebenarnya koperasi itu lebih ke menyediakan sarana prasarana untuk kemudian dipakai oleh anggota supaya bisa memasarkan produksinya lancar. Oh gitu. Jadi lebih ke pengelolaan, membantu jasanya di bidang jasanya ya. Jasa untuk memasarkan lah gitu. Betul. Oh gitu. Pemirsa, dari keterangan Pak Agus tadi bahwasannya koperasi ini mengelola dalam bidang jasa, lebih ke jasanya gitu ya. Jadi produk petani memberikan menitipkan begitu ya, menitipkan hasil produksinya berupa susu di sini. Susu kemudian dikelola di sini, kemudian setelah dikelola mungkin ada semacam pengelolaan untuk distribusinya ya Pak ya. Betul. Jadi dari peternak ini kan masih susu panas ya. Istilah kita kalau masih segar itu dari peternak masih susu panas. Dia keluar dari ambing sapi, temperatur masih di kisaran 30 derajat lah, sedikit ya. Nah kemudian dari setelah pemerahan ini itu harus segera mungkin masuk ke unit pendingin. Oh itu secara teknisnya begitu ya. Karena apa? Umur susu ketika di temperatur suhu ruangan itu paling hanya 2 jam. Setelah 2 jam rusak. Makanya dia harus cepat mungkin masuk ke unit pendingin. Setelah sampai di unit pendingin, dia didinginkan sampai di temperatur 3 derajat, 4 derajat. Ini baru aman. Kemudian baru dipindah ke transfer tank, tangki besar untuk kita kirim ke Jakarta. Jadi begitulah mekanisme kerja dari koperasi kita, lebih ke memberikan jasa. Memberikan pada dasarnya yang menjual susu itu peternak. Kita jual ke pabrik. Gitu. Tapi kita hanya memberikan sarana prasarana supaya ini bisa secara kolektif. Gitu. Ketika kolektif kan jadi ringan biayanya semua gitu. Gitu. Pemirsa, kelihatannya diskusi ini sangat menarik sekali, dan kita perlu banyak mengetahui tentang apa itu koperasi dan apa saja yang dikelola oleh koperasi. Namanya apa Pak? Koperasi Andini Luhur. Iya, Koperasi Andini Luhur. Nah, mungkin pemirsa nanti tambah penasaran ini, bagaimana apa produknya yang akan dijalankan melalui badan usaha ini. Nah, ini sebuah pertanyaan lagi Pak. Koperasi yang panjenengan kelola ini bersama kawan-kawan yang ada di daerah ini, itu bidang usahanya apa saja Pak? Selain dari koperasi susu. Jadi basis utama kegiatan usaha kita memang susu. Bisa dikatakan susu ini sebagai lokomotifnya. Betul. Di belakangnya ada produk ikutan, ada untuk memenuhi kebutuhan pakan peternak kita punya pabrik pakan. Pabrik pakan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan permodalan peternak kita melayani simpan pinjam. Sampai ke simpan pinjam. Jadi peternak butuh kebutuhan mendadak ini untuk nyekolahkan anaknya, butuh untuk beli buku, untuk bayar PP. Ketika mereka kebetulan nggak ada uang, bisa pinjam ke koperasi. Jadi
memang untuk simpan pinjam ini kita lebih spesifik untuk melayani kebutuhan anggota. Ya. Dulu sempat sebelum pandemi ya, itu kita juga melayani di luar anggota. Ya. Tapi semenjak pandemi ini kita lebih fokus untuk melayani kebutuhan anggota saja. Oh, sehingga ketika mereka mau waktunya bayar itu cukup dipotong di pembayaran susunya gitu. Oh, gitu. Untuk mempermudah, tuh. Nanti itu urusan ibaratnya urusan untuk teknik pelaksanaannya kan di tingkat administrasi. Betul, betul. Sekarang gini Mas, ide dasar pembuatan koperasi itu apa? Ide dasarnya apa? Ya kembali ke yang saya sampaikan di depan tadi, Pak. Jadi kan awalnya ini kan berupa kelompok tani kecil, kelompok tani kecil yang dapat fasilitas pinjaman kredit sapi perah. Nah, cuman karena peternaknya hanya 19 orang waktu itu, kan susu cuma kecil, Pak. Nah, waktu itu karena masih kecil, kita kirim ke KOD yang lain. Nah, mulai tahun 1999, karena volumenya sudah semakin besar dan kita layak sudah mulai merintis pasar ke pabrik langsung. Nah, akhirnya kita berhimpun membentuk sebuah koperasi. Nah, berdirilah koperasi ini di tahun 99. Ya. Berarti sudah berapa tahun ini, Pak? Ya, sudah berapa? 23 tahunan. 23 tahunan pemirsa. Baru loh. Baru 23 tahun sudah sampai sebesar ini. Nah, sebesarnya seperti apa? Nanti kita lihat di belakang gitu. Iya. Tadi sudah saya kemukakan bahwa seperti itu. Menarik sekali gitu. Baru perjalanan 23 tahun. Kalau saya feedback ke belakang di Jawa Timur juga ada ya koperasi seperti itu. Sudah bahkan sudah mencapai usianya sudah mencapai 60 tahun. Seperti koperasi yang koperasi susu di sana di Malang seperti itu. Nah, ini baru 23 tahun sudah sebesar ini, luar biasa. Ini tingkat ininya Pak, partisipasi masyarakat di sini seperti apa itu? Kira-kira apakah respon terhadap keberadaan koperasi ini atau mungkin ada tingkat resistensi? Awal-awalnya seperti apa? Bisa cerita? Jadi awalnya memang ya tidak mudah gitu ya. Jadi kita berhimpun di kelompok tani kecil itu karena dipaksa kebutuhan bersama untuk memasarkan ke yang harganya lebih bagus. Akhirnya kita berhimpun dalam bentuk koperasi itu. Nah, kebetulan undang-undang koperasi kan mensyaratkan minimal anggota hanya 20. Sehingga kita 19 peternak tambah berapa orang sudah jadi berbentuk koperasi itu badan hukum. Nah, cuman bedanya di Jawa Timur dengan di Jawa Tengah itu dalam hal teknis pengelolaan susunya. Kalau di Jawa Timur ini sudah kolonisasi sampai di tingkat dusun, di tingkat kelompok kecil-kecil. Nah, di tempat kita sampai hari ini itu masih umumnya diambil susu panas kelilingan. Makanya kualitasnya nggak begitu bagus. Baru akhir-akhir ini kita punya obsesi pengen seperti di Jawa Timur. Kita bikin calling kecil-kecil di kelompok-kelompok gitu ya. Luar biasa. Nah, dan alhamdulillah itu yang kita praktekkan di beberapa tempat sebagai pilot project itu hasilnya bagus, Pak. Jadi yang kualitasnya tadinya jelek itu bisa stabil sekarang tidak kalah dengan di Jawa Timur. Jadi stressingnya ada di kolonisasi, Pak. Kolonisasi ini sampai di tingkat peternak itu ternyata berimplikasi sangat luar biasa pada kualitas susu. Nah, sehingga pada RAT yang terakhir kemarin, koperasi kita memutuskan untuk untuk kolonisasi itu menjadi program unggulan. Itu buku yang terakhir. Dan ini step by step terus kita menuju kolonisasi. Begitu. Sekarang berarti ini istilahnya sudah migrasi ke alih teknologi. Sudah ke sana lah. Sudah pada tahun sana itu. Luar biasa pemirsa. Pada tahapan ini sudah sampai kepada alih teknologi yang lebih bagus.
Artinya ketika terjadi kolonisasi itu kualitas susunya itu nanti akan lebih bagus itu ya. Sekarang gini, mungkin pemirsa agak bingung kolonisasi itu apa itu. Nah mungkin bisa jelaskan kolonisasi itu apa itu? Ya, jadi kolonisasi itu artinya yang kita maksudkan adalah calling itu ditempatkan di lingkungan peternak. Di Jawa Tengah ini kan ya semua sudah calling sebenarnya, cuman callingnya itu tersentral di koperasi. Nah susunya diambil utuh itu, lalu butuh waktu sampai di koperasinya bisa sampai 2 jam, 3 jam. Ini kualitas susu turun. Nah kolonisasi ini kita ke desentralisasi calling. Jadi calling yang tadinya tersentral ini mau kita tempatkan di peternak-peternak. Sehingga peternak begitu selesai perak bisa langsung menuju callingnya deket gitu. Sekarang wah ini luar biasa. Ini Pak, sebuah pertanyaan yang mendasar. Ketika ada kolonisasi, tentunya itu kan bagi pemirsa itu kan sesuatu alat yang luar biasa, sesuatu alat yang sangat mahal. Nah ini untuk di koperasi di sini. Betul. Jadi kolonisasi alatnya beli atau mungkin bagaimana ini Pak? Itulah kendala di koperasi di Jawa Tengah itu menuju ke kolonisasi cukup berat. Karena harganya mahal. Alhamdulillah di koperasi kita ini kita siasati, kita ngerakit sendiri Pak, bikin sendiri, rakit sendiri. Iya. Luar biasa pemirsa. Ini yang ide-ide yang luar biasa di koperasi di sini. Pemirsa, sesuatu yang sangat luar biasa dikembangkan oleh koperasi Andini Luhur ini ya Pak ya. Bisa membuat sebuah alat pendingin, bahasa Indonesia itu pendingin. Kalau istilah tekniknya adalah kolonisasi gitu ya Pak. Luar biasa. Nah ini kita pengen tahu nanti dengan Pak Agus, apa sih kolonisasi? Bagaimana bentuknya dan wujudnya dan apa manfaatnya? Ayo Pak Taufik, kita langsung ke lokasi. Siap. Kita lihat bareng. Nah, Mas Taufik, ini aktivitas tim maintenance kita bikin calling ini baru bikin calling. Untuk pembuatannya Pak? Iya, pembuatannya. Dari proses awalnya? Dari awal kita bikin sendiri. Ini bahan-bahannya ada di bawah. Ini semua bahan lokal itu ya. Ini kapasitas 600 liter ini. Kapasitas 600 liter. Iya. Pemirsa, inilah proses pembuatan awal untuk pembuatan cooling-nya atau cooler-nya, atau bahasa kita adalah pendingin. Nah, di sini ada kebetulan hari ini yang dikerjakan oleh beliau adalah untuk yang kapasitas 600 liter ya Pak ya. 600 liter. Nah ini produk-produk dari koperasi ini, kebetulan koperasi Andini Luhur ini juga memproduksi untuk alat-alat pendingin. Nah kemungkinan nanti barangkali kawan-kawan dari koperasi yang lain ada yang butuh itu boleh. Bisa pesan ke beliau Bapak Agus. Nah nanti untuk keterangan lebih lanjutnya nanti ada di sini. Untuk pemesanannya, proses pemesanan. Untuk pemesanan biasanya berapa hari Pak? Untuk pembuatan cooling unit ini kita butuh waktu paling tidak ya sekitar 1 bulan. Oh 1 bulan. 1 bulan. Jadi kita ada kapasitas 600, ada kapasitas 1000 gitu ya. Oh gitu. Kecil-kecil cooling kita gitu ya. Oh gitu. Nah ini untuk nanti sampai dengan perawatan atau bagaimana nanti ya? Kalau misalkan pesan di sini
perawatannya? Ya, ada garansi sampai 6 bulan ke depan. Oh, sampai ada garansinya juga. Tapi hari ini sementara baru untuk kebutuhan internal aja kurang-kurang Pak kita. Oh gitu. Tapi kalau ada order dari luar ya kenapa tidak? Oh, boleh gitu. saja. Iya, terima kasih. Nah, ini untuk ininya Pak, kapasitas listriknya sendiri, mungkin kan membutuhkan listrik itu. Ini sekitar 2.200 kVA sudah bisa. Oh, sudah mampu itu. Iya. Kalau untuk rata-rata ini, Pak, untuk rata-rata satu yang kapasitas 600 liter ini untuk itu bisa digunakan oleh peternak berapa rata-rata itu? Kalau asumsinya satu peternak produksi 20 liter, Iya. jadi 20 peternak lah. Oh, jadi 20 lingkungan peternak. kecil-kecil gitu. Oh, model unit kecil-kecil gitu, Iya. gitu. Oh, gitu. Jadi ini sebenarnya untuk Peternak mendekatkan begitu ini. selesai perah, Iya. nggak boleh lebih dari setengah jam, Iya. masuk ke calling. Oh, gitu. Bener Iya. kan begitu. Pemirsa, seperti Anda ketahui, sementara ini persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para peternak sapi perah adalah masalah link unit. Jadi artinya dari dari lokasi sampai dengan pengiriman ke koperasinya. Nah, oleh koperasi Andini ini, beliau mempunyai ide-ide gagasan-gagasan yang sangat cerdas sekali, mendekatkan diri ke para peternak. Ke peternak. Itu Iya. semakin dekat. Semakin dekat untuk mempermudah. Tentunya hal ini berkaitan dengan masalah kualitas. Ya. Kualitas susu. Nah, inilah inovasi-inovasi dari beliau Bapak Agus selaku ketua koperasi ini, memberikan ide-ide yang luar biasa, memberikan inspirasi yang luar biasa kepada rekan-rekan pengelola koperasi yang lain. Mudah-mudahan dengan adanya ini bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita. Amin, gitu ya Pak ya? amin. Harapan kita seperti itu. Kalau ini Pak, ini produk yang sudah jadi. Iya, betul, Mas Taufik. Jadi ini yang sudah jadi wujudnya seperti ini. Oh, gitu. Nah, ini kalau kita impor mahal, Pak. Oh, begitu. Nah, kita bikin sendiri paling bisa separuh harga ketemunya. Kenapa bisa sampai semurah itu dengan kualitas? Tentunya kualitasnya sama dengan yang Kita ngambil bahan-bahan lokal, Pak. Oh, kalau impor kan jadi mahal. Betul. Perjalanannya juga mahal, lama. Gitu. Apalagi dolar dalam keadaan seperti ini. Betul. Oh, gitu. Ini salah bentuk yang sudah jadi ini seperti ini kira-kira gitu. Oh, gitu. Yang penting fungsinya kan sudah bisa dipakai. Oh, gitu. Iya. Gitu. Dengan output hasilnya Betul. juga sama. Lebih bagus nanti. Gitu. Iya. Luar biasa pemirsa. Ya. Inilah hasil akhir produk dari koperasi Andini Luhur. Pembuatan calling unit, istilahnya calling unit dengan harga yang sangat-sangat jauh dari kalau kita mengimpor dari negara lain. Halo pemirsa Berita Istana TV dimanapun Anda berada. Walaupun sudah banyak usaha-usaha yang dibentuk oleh Koperasi Andini Luhur, tapi koperasi ini juga mempunyai inspiratif memproduksi pakan sapi alias memproduksi konsentrat yang tiap hari produksinya raih rata-rata yaitu puluhan ton. Konsentrat ini juga melayani konsumen dari selain anggota alias konsumen di luar anggota. Dan yang sangat heboh adalah alat-alat produksi seperti forklift, kren, dan alat slab sudah memiliki sendiri alias tidak menyewa. Bapak Agus Warsito mempunyai ide-ide kreatif guna untuk memajukan koperasinya.
Anggotanya juga bisa ambil konsentrat tanpa harus membayar di muka, alias bisa diangsur ke koperasi tersebut. Halo pemirsa, tiba saatnya sampai di Dukuh Kalipancur atau di Desa Kalipancur, yang mana tempat tersebut adalah banyak petani susu yang menyetorkan susunya tersebut ke Kuling, yang mana letak di atas gagasan Bapak Agus Warsito. Sangatlah praktis, aman, dan sangat menguntungkan petani. Dari segi kualitas susu juga terjaga. Dan lebih-lebih sekarang kepercayaan petani bersama pihak Koperasi Andi Leluhur semakin jelas. Petani yang dulunya banyak kendala untuk menyetorkan susu perahnya karena pecah dan karena banyak kendala karena sudah basi, sekarang benar-benar aman. Menarik kan? Betul Pak? Iya. Wah, luar biasa. Amin, amin. Sedikit bisa mengganggu Pak Pur. Ya, enggak apa-apa. Ya. Pak Pur, ini kebetulan
pemirsa ingin tahu tentang susu, kualitas susu dan hasilnya, Pak Pos selama ini mengelola susu atau beternak sapi untuk persusuan itu sudah berapa lama? Sebenarnya peternak susu itu sudah mulai tahun 92 atas. Namun baru-baru kali ini saya ikut campur tangan dalam mengelola kolektif. Oh, tahun 92 dari masyarakat sini. Oh, dari masyarakat sini sudah lama ya. Jadi kalau dulunya itu untuk pengepulauan pengambilan susu dan lain sebagainya itu modelnya seperti apa? Diambil sama loper. Oh, sama loper. Pagi sama sore. Kadang kalau belum mencapai target itu diambil paginya. Iya. Lantas direbus. Ya, itu masih untung-untungan. Oh, masih untung. Kalau nggak beruntung ya jadi mecah atau tidak laku lagi. Oh, rusak gitu. Mengenai alat ini sudah berapa lama kira-kira? Ini baru aja kok, ini baru bulan-bulan ini aja. Oh, bulan-bulan ini. Apakah ada perbedaan antara sebelum ada alat ini atau sebelum bergabung dengan koperasi dengan setelah adanya bergabung dengan koperasi? Masalah harga misalnya, itu bagaimana? Ya, ini cukup menguntungkan Pak. Ya, masalah yang pertama ini masalah waktu. Ya. Waktu dari peternak juga bisa menikmati, misalkan ada keperluan dari masyarakat yang sangat mendadak, itu waktu bisa dibanding. Oh, ini masalah tempat, masalah. Iya, iya. Terus masalah harga itu sudah ada peningkatan. Sudah ada peningkatan. Artinya resiko kerusakan itu lebih kecil, ya? Memang ya. Oh, gitu. Dan sehingga saat ini lebih menguntungkan saat ketika ada alat ini. Dan satu itu, yang kemudian yang kedua efisiensi waktu. Efisiensi waktu. Oh, begitu. Iya. Harapannya seperti apa, Pak? Ya, mungkin untuk wilayah peternak lainnya bisa meningkatkan kualitas, ya. Jadi harga lebih baik dan bisa menjaga kesejahteraan masyarakat. Demikian pemirsa, setelah kita bincang-bincang dengan salah satu petani susu yang ada di wilayah Kecamatan Gentasak ini, harapannya mudah-mudahan hal semacam ini bisa ditiru oleh rekan-rekan petani-petani yang lain agar taraf hidup masyarakat lebih meningkat. Demikian pemirsa, setelah kita bincang-bincang dengan salah satu petani susu yang ada di wilayah Kecamatan Gentasak ini, harapannya mudah-mudahan hal semacam ini bisa ditiru oleh rekan-rekan petani-petani yang lain agar taraf hidup masyarakat lebih meningkat. Pemirsa, kali ini kita masih bersama Berita Istana TV. Di latar belakang di sana masih ada perkumpulan warga yang menyetorkan susu untuk diambil dan diolah ke Koperasi Andini Luhur. Nah, untuk itu, untuk lebih jelasnya persoalan-persoalan yang ada di lapangan secara teknis akan disampaikan oleh Bapak Suyitno sebagai Agri Service Andini Luhur. Ya, terima kasih dari tim Berita Istana Negara bahwa kelompok yang ada di Dusun Mulungan di Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang ini baru saja kita edukasi, kita kasih cooling unit. Yang awalnya edukasi ini dari anggota kelompok kita yang ada di Kabupaten Magelang, khususnya di daerah Ngablak. Sekarang kita turunkan sampai ke wilayah Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang.
Dengan adanya cooling ini tadi sudah dijelaskan oleh peternak bahwa keuntungan yang ada di cooling ini yang pertama bisa efisiensi waktu. Jadi kalau peternak ini mau mensetor susu ini bisa setiap saat. Terus yang kedua secara harga ini dari kemarin harga flat ini di peternak kami yang ada di Mulungan ini di harga 5.500. Yang sampai hari ini setelah ada cooling kita lihat sampai di harga 6.400 ditambah insentif PMK yang dari IPS ini Rp200, jadi masuk di angka 6.600. Jadi secara harga ada peningkatan yang signifikan. Harapannya nanti kita kembangkan juga ke wilayah-wilayah di Kecamatan Getasan di area yang lain dan bisa meningkatkan income pendapatan peternak yang awalnya dari harga rates, sekarang harga di tingkat peternak ini sudah baik kualitas ya, satu peternak dengan yang lain kualitasnya beda, harganya beda. Cuman ada kenaikan minimal di angka Rp600 sampai Rp1.000 per liter. Begitu Pak. Terima kasih Pak atas penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi teman-teman kita yang berada di seluruh Indonesia. Pegiat-pegiat koperasi inilah sebagai motivasi untuk kita lebih maju dan mensejahterakan rakyat. Demikian penjelasan di lapangan dari saya, Taufik Ehmah, Berita Istana TV. Demikian tadi, terima kasih Pak Agus atas bincang-bincangnya selama 1 hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami dapatkan ini bisa memberikan wawasan bagi seluruh pemirsa, bisa memberikan motivasi. Sungguh luar biasa dari proses sampai awal hingga akhir, sesuatu yang akan kita dapatkan dari pengalaman-pengalaman Pak Agus selaku pimpinan di koperasi ini. Ya mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi seluruh warga negara Indonesia ini, bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman yang ada di pelosok-pelosok Nusantara ini. Sesuatu yang sangat luar biasa saya peroleh dari Pak Agus Suwarsito. Mudah-mudahan sekali lagi tokoh inspirasi bagi kita semuanya, memberikan motivasi yang luar biasa kepada para pendiri-pendiri koperasi yang lain. Demikian, terima kasih Pak Agus atas waktunya. Dari Berita Istana Negara yang telah meliput di koperasi kami, dan semoga Berita Istana semakin eksis. Amin, 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 amin. Ya. Terima kasih loh. Beliau adalah pendiri dan pimpinan dari koperasi Andini Luhur yang bertempat di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi dalam lain kesempatan.